satu dekade terakhir, perkembangan industri keuangan syariah di dunia begitu pesat. Bahkan perkembangannya melampaui perkembangan industri keuangan konvensional, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu memiliki kekuatan ataupun juga potensi ekonomi syariah yang juga begitu besar. Sembari menunggu berbuka puasa dari Masjid Al-Azhar Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lukian Tamani selaku Head of BSI Institute. Assalamualaikum Pak Lukian. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Tadi kita sudah sedikit mendengarkan begitu ya Pak ya, bahwa memang potensi ekonomi ataupun juga keuangan syariah di Indonesia ini begitu pesat. Apalagi kita ketahui juga begitu ya bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar begitu. Tapi banyak yang masih bertanya-tanya apa yang membedakan sebetulnya ekonomi atau keuangan syariah sama dengan konvensional. Seperti apa Pak? Ya, keuangan syariah sebenarnya kita ada dua prinsip dasar yang diterapkan bukan hanya di Indonesia tapi seluruhnya adalah yang pertama adalah fairness, yang kedua ada values. Jadi kalau fairness, keuangan syariah sebenarnya ingin menerapkan keadilan dari pelaku usaha yang terlibat di keuangan syariah, baik deposan ataupun peminjam, dia dapat aspek keadilan, artinya dari sisi margin yang dikenakan itu dari dua pihak, baik itu sisi dana atau sisi pembiayaan misalnya, berbasiskan misalnya bagi hasil. Kemudian values, kalau values sebenarnya banyak sekali values itu termasuk menghindari riba, horor ataupun ketidakpastian dan yang lainnya, maisir, judi dan spekulatif ya, itu dihindari. Jadi dua hal ini yang membedakan menjadi fondasi dari keuangan syariah. Oke, fairness, keadilan dan juga value. Tadi nilai-nilai prinsip-prinsip begitu ya, untuk menghindari tadi hal-hal yang spekulatif ya Pak ya, kurang lebih demikian. Nah, tapi di satu sisi begitu ya, Anda melihatnya sendiri untuk perkembangan industri syariah, financial syariah di Indonesia seperti apa Pak? Kalau kita lihat posisi keuangan syariah, kalau secara industry wide, keuangan syariah sudah 10% lebih secara share, meskipun perbankan masih di 7%, asuransi masih 3-4%. Tapi pasar modal luar biasa karena mungkin daya tarik masyarakat dan juga mudah difahami, investing something dan masyarakat relate to ya. Tinggal produk-produknya yang memang harus syariah compliance. Jadi kalau perkembangan sekarang kita masih 10-11%, masih kecil, tapi prospeknya, room to grow-nya itu, room for growth-nya luar biasa sebenarnya. Dan kalau kita lihat sekarang, awareness masyarakat semakin tinggi. Buktinya kita sekarang ngomong ini di CNBC, TV bisnis yang memang bicaranya bisnis, dan itu indikasi, signal yang bagus bahwa syariah itu semakin dikenal orang. Oke, karena sekarang syariah juga a part of industri secara keseluruhan begitu ya Pak ya. Kita berbicara industri keuangan, ini tidak lengkap tanpa kita berbicara terkait dengan industri syariah tentunya. Tapi banyak yang hingga saat ini juga mungkin masyarakat yang sebetulnya tertarik begitu Pak untuk masuk ke dalam industri syariah sendiri. Tapi mungkin memang terkendala dengan beberapa istilahnya ya Pak ya, cukup berbeda dengan industri konvensional. Padahal sebetulnya maknanya sama, konsepnya juga kurang lebih mirip-mirip begitu ya Pak. Hanya tadi menghindari hal-hal yang memang dilarang begitu ya dalam prinsip syariah. Bisa dijelaskan sebetulnya produk-produknya seperti apa Pak? Kalau produk sebenarnya hampir semua jenis produk keuangan, baik itu investasi, kemudian proteksi, kemudian simpanan ataupun dana pensiun sekalipun, termasuk investing yang mungkin sophisticated seperti derivatif, sebenarnya ada produk syariahnya. Kuncinya adalah syariah compliant, artinya underlying ataupun proses transaksi tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara mekanismenya atau mekanisme dasar dari produk tersebut seperti dana pensiun misalnya, itu adalah pelindungan pendapatan bagi pekerja misalnya. Nah itu kan sebenarnya sama mekanismenya. Kemudian insurance. Nah insurance mungkin sedikit berbeda. Jadi memang agak sulit menerjemahkan takaful yang dalam syariah berarti saling melindungi ke dalam asuransi, karena asuransi kan insure to protect. Sedikit berbeda. Tapi secara umum sebenarnya istilah-istilah itu kita bisa Indonesiakan, meskipun ada yang spesifik seperti takaful ataupun skema bagi hasil mudharabah yang tidak sebenarnya 100% definisi yang bagi hasil ya. Tapi secara umum kalau kita sosialisasikan masyarakat mungkin bisa dengan bahasa yang mudah difahami masyarakat. Kita bisa seharusnya ya mengurangi jargon lah, lebih banyak bicara yang orang paham, investasi, proteksi dan lainnya gitu. Jadi itu mungkin barriers kita sehingga literasi masyarakat masih rendah, karena
mungkin ini nyangkut di istilah-istilah yang masih agak kurang familiar seperti itu. Oke, Iya. nah tapi tadi kurang lebih intinya konsepnya juga mirip begitu Sama. kayak investasi, Iya. asuransi juga Iya. begitu ya. Kemudian juga skema kerjasama tentunya ya Betul, bagi pelaku usaha juga sebetulnya ada ya Pak ya produk-produknya di BSI tentunya ataupun juga di keuangan syariah ya Pak ya. Ada, jadi cukup lengkap sebenarnya. Jadi, hanya 2 yang saya catat belum ada, ataupun masih berat di syariah compliance-nya, yaitu cryptocurrency misalnya. Oke. Banyak yang teman-teman investasi kripto, kalau syariah mungkin tahan dulu karena kita harus hati-hati. Kemudian kedua adalah di forex trading karena sangat spekulatif. Tadi Iya. saya sampaikan values syariah itu adalah salah satunya menghindari maisir atau spekulasi. Jadi yang sifatnya spekulatif, underlying-nya nggak jelas, nggak ada sama sekali itu memang nggak boleh di syariah. Oke. Nah selain itu, the universe is big for Oke. investment. Oke, karena tadi tidak sesuai dengan value-nya Iya. ya Pak ya, yang tadi spekulatif begitu ya. Iya. Nah tapi sebagai Muslim Pak, sebetulnya apa sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang Muslim gitu ketika ingin masuk ke keuangan syariah sendiri seperti apa? Ya, yang paling pertama adalah edukasi, mengedukasi diri sendiri karena syariah tadi seperti kita bicarakan, term-termnya kadang-kadang atau jargon-jargon yang dipakai mungkin tidak familiar. Jadi orang harus memaksa diri untuk belajar. Belajar ini bukan hanya tahu akad, kemudian karena salah satu syarat dalam bertransaksi dalam Islam, kalau hukum fikihnya adalah faham, memahami. Jadi si para pihak, penjual, pembeli, investor, investasi itu harus paham untuk masuk ke dalam satu transaksi. Dan itu menjadi syarat yang harus dimiliki oleh mereka yang berinteraksi di saatnya. Yang kedua, tentu saja bukan hanya paham akad transaksi tadi ya, tapi juga dari sisi risiko. Jadi dinamika risiko, returns itu kita harus paham sebagai investor atau sebagai pelaku usaha atau pelaku dalam transaksi syariah. Jadi itu yang kedua. Jadi paham, kemudian juga dari sisi risiko, dan terakhir sebenarnya juga dalam Islam ada prinsip qanaah. Kalau kita investasi itu harus ya ada inilah menahan diri karena itu kan intinya merasa cukup. Karena itu sering jadi jebakan kan orang ketika investasi ini masih berlanjut atau sebenarnya ketika kita bicara dalam keuangan ya keuangan keluarga lah ya kalau kita nggak pernah merasa cukup nggak memegang prinsip qanaah jadi kita ada terus itu merasa nggak pernah puas dan itu yang menyebabkan banyak orang terperangkap dalam spekulasi dalam mencari returns yang superlatif yang fantastis ya karena dia tidak pernah mengukur atau tidak pernah tadi menahan diri cukup dengan apa yang ada di market. Jadi itu yang mungkin 3 prinsip yang sebaiknya kita miliki. Oke, itu sebetulnya prinsip-prinsip dasar sekali begitu ya Pak. Tadi sesuai dengan ajaran utama juga dalam agama Islam begitu bahwa memang kita harus paham, harus dimulai dari baca terlebih dahulu dari Iqra ya Pak ya. Iya. Kemudian di satu sisi juga tadi sesuai juga sebetulnya dengan prinsip keuangan secara umum ya Pak ya. Tadi untuk tidak ataupun juga menghindari fear and greed juga tentunya dan itu betul-betul diajarkan ya Pak ya di syariah tentunya ya Pak. Betul. Kalau kita lihat sekarang kan ada FOMO ya. Iya betul. Fear of missing out atau ada yang lain juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang berinvestasi atau berkeuangan itu kan ada 2 fear sebenarnya. Pertama loss, kedua less. Nah kalau 2 hal ini kita nggak bisa kontrol, jadi kita kalau loss ya kita harus kelola dengan baik ya, ada mitigasi, dengan manajemen risiko yang baik. Kalau less itu tadi kan masalah prinsip ya, masalah qanaah tadi dan itu sangat dijunjung tinggi dalam syariah. Jadi kalau less itu ya kita ukur dulu dengan qanaah kita. Kemudian kalau loss mitigate, ada cari ilmu belajar seperti itu. Jadi ini prinsip umum yang sebenarnya relevan kepada syariah. Oke. Apakah prinsip umum ini juga sebetulnya bisa diterapkan Pak dalam kita untuk mengatur keuangan sehari-hari? Mungkin masih belum masuk ke tahapan investasi begitu Pak ya, tapi mungkin kita sebagai masyarakat biasa tentu harus dimulai dulu dari perencanaan ataupun juga pengaturan keuangan sehari-hari. Nah, untuk pengaturan keuangan sehari-hari sendiri, ketika kita berbicara kita ingin mulai menggunakan prinsip syariah seperti apa Pak? Nah, di rumah atau kalau kita bicara keuangan sebenarnya kan harus dimulai di rumah ya, begin at home. Kalau di rumah kita nggak syariah transaksinya, bagaimana kita ngomong keluar. Jadi untuk keuangan personal atau keuangan pribadi sebenarnya juga sama prinsipnya. Jadi kita harus prudent, kita harus mulai dengan apa yang ada, qanaah tadi, dan juga sebenarnya kalau kita mau investasi
kita harus tahu tujuannya. Kan banyak orang yang salah menerapkan investasi. Investasi itu untuk menjadi kaya atau to accumulate wealth. Tapi yang sebenarnya adalah investasi itu adalah bagi saya adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Sama kalau misalnya kita mau ke Jogja, ada orang punya pesawat, berarti modalnya besar ya, institutional investor. Tapi kalau kita punyanya motor 125 cc, maka kita bisa mengukur kita ke Jogja berapa lama gitu. Tapi we will reach there gitu. Jadi dengan investasi kita akan sampai tujuan kita. Tujuan kita bisa rencana pendidikan, pensiun, beli rumah, naik haji dan seterusnya. Jadi tujuan kita udah set. Tinggal gimana mencapainya kan. Nah, untuk mencapai, mempercepat dan memudahkan, memungkinkan kita sampai tujuan, investasi. Iya. Jadi bagi saya investasi adalah vehicle to reach the destination. Oke. Iya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nih Pak, kan ketika kita berbicara bisa segitiga keuangan, investasi ini kan juga ada tahapan di atas gitu Pak. Dimulai yang pertama mungkin dari seperti apa kita bisa mengatur keuangan kita sendiri, begitu menabung begitu ya. Nah, prinsip-prinsipnya sendiri dalam syariah untuk keuangan sehari-hari dimulai misalnya dari menabung itu seperti apa Pak? Ya, kalau menabung sebenarnya kita mulai dengan budgeting yang baik. Karena kalau nabung nggak ada surplus, budgetingnya cash flow-nya nggak benar kan nggak ada surplus juga, nggak ada yang tabung gitu. Jadi sebenarnya pertama cash flow harus baik dan itu syaratnya sebenarnya disiplin. Kalau kita nggak disiplin nggak bisa. Jadi kalau kita misalnya loss ya, budgeting kita pendapatan 10 juta, tapi pengeluaran 15 juta, pasti ada utang dong. Nah kalau kita nggak bisa manage expenses, nggak bisa menghasilkan surplus per bulannya, menabung itu menjadi hal yang nggak mungkin. Investasi juga setelah menabung, to increase the capital, to accumulate wealth, nggak mungkin terjadi gitu. Jadi memang harus kembali lagi ke menahan diri, disiplin, dan itu key to financial prosperity kan sebenarnya. Oke, kuncinya sama sebenarnya, prinsipnya simple begitu. Betul. Ya Pak ya, tapi memang tadi dimulai dari diri sendiri dulu, dari tekadnya seperti apa untuk tadi meningkatkan kedisiplinan, kemudian juga menerapkan tadi ya hal-hal yang tentunya sesuai juga dengan prinsip syariah Islam juga begitu. Karena memang balik lagi tadi prinsipnya, konsepnya sebetulnya sederhana ya Pak ya, tinggal tekadnya aja untuk menjalankan tentunya Pak. Memang ini, jadi harus mulai kalau kita investasi kan juga sebenarnya kita udah tahu destination-nya apa. Pertanyaan apakah kita mau ke sana atau enggak kan sebenarnya. Betul. Apakah kita mau pensiun kita tenang gitu ya, atau kita mau pensiun kita lebih apa namanya chaos ya. Ya itu pilihan kita. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita Pak Lukian. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan CNBC Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Anda Bapak. Sama-sama. Demikian tadi perbincangan kami langsung dari Masjid Al-Azhar Jakarta. Sembari menunggu berbuka puasa. CNBC Indonesia Beyond Business.